Selamat datang Nuril, selamat datang kembali. Piril kabarmu? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Masih ngurusi bab bukan persampahan ya, limbah rumah tangga, limbah-limbah sampah masih ya. Masih Masih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ril, ini malah aku tiba-tiba makslep. Kemarin tuh aku habis menemukan ada Ikatan Pemulung Indonesia. Kamu tahu kalau ada ikatan itu? Kalau paguyubannya aku tahu itu ada, Tahu. tapi kalau Indonesia aku kurang tahu sebenarnya. Kemarin tuh aku habis menemukan itu loh. Ternyata ya pemulung-pemulung itu ini ya punya perkumpulan gitu ya. Kalau di Jogja ada paguyubannya. Ada paguyubannya. Oke. Itu tugasnya ngapain, Ril? Meskipun kamu ini ya, bukan berarti kamu pemulung ya, Ril ya. Ya mulung juga. Ya mulung juga. Cuma mulungnya beda gitu. Ya. Yo kabeh wong iki sakjane mulung ya. Ono sing mulung duit, ono sing mulung apa gitu. Pemulung itu agen paling oke Mas sebenarnya. Paling oke ya. Agen sampah paling oke itu pemulung. Iya ya. Tapi kenapa bayarannya dikit ya, Ril? Ya nggak tahu sebenarnya, tapi kan memang terkait harga sampahnya gitu loh, maksud harga sampah per kilonya berapa gitu kan. Dan mereka kan beredar tuh Mas sebenarnya. Enggak yang kayak pengepul tuh yang tinggal nunggu setoran terus jika marginnya tok gitu loh. Ya itu tetap karena ekonomi bawah gitu loh. Dapat sehari berapa sih dapatnya ketika golek ning di jalan kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya tetap kecil sih. Oke. Kan hampir tiap hari malah itu aku sing tidak tiap hari kesini ya itu, tapi setiap aku kesini itu mesti ono pemulung sing lewat gitu. Dan mereka itu memang ada kuotanya Pak ya, karena kalau sudah penuh yang dibawa itu mereka nggak mau nerima. Jadi kan kami nyimpen botol-botol bekas minuman gitu yang plastik-plastik, ya mereka nggak mau nerima gitu. Tapi kalau pas mereka kosong, mau mereka ngambil gitu. Ya mungkin secara tidak langsung mereka sudah mengukur harian mereka sebenarnya Mas. Karena semua pekerjaan apapun itu gitu kan mereka udah punya batas limit apa ya. Ya ada istilah ramaruk gitu loh Mas. Tetap ada itu, aku percaya itu mampu. Ya kayak Mas Syari pun ketika dosen gitu tetap ada limit-limit kerja yang aku sehari cuma ngerjain segini kayak gitu atau seminggu ngerjain segini gitu. Kupikir pemulung pun juga punya itu. Oh sehari aku hanya akan narik atau muter berapa kali kayak gitu. Oh ternyata bisa jadi toh sebenarnya pemulung itu juga enggak 100% jadi pemulung, tetapi bisa jadi mereka side jobnya apa kayak gitu. Oke. Siap. Menarik. Bahkan bapakku pun juga ngumpulin kayak gitu soalnya Mas. Ya manfaatin yang di rumah kayak gitu. Kadang beberapa kali lewat ibu-ibu yang pakai sepeda atau motor kayak gitu. Kalau di rumah itu iya, mama yang biasa ngumpulin ya. Itu juga dikasihkan ke ibu-ibu gitu. Cuma ya dikumpulin dulu yang agak banyak baru dikasihkan. Bukan yang tiap hari ngasih gitu kan. Cuma tadi menariknya Nuril bilang agen yang terbaik untuk apa? Ngelola sampah kah atau ngumpulin sampah? Mereka itu yang punya apa ya? Ya kalau jasa dugaanku mereka yang patut diapresiasi lebih sebenarnya. Kalau aku secara personal gitu. Karena kalau bahkan aktivitas yang aku kerjakan itu sebenarnya gimmick Mas. Gitu loh. Aku dampak lingkungannya mungkin cuma kecil tapi gembor-gemborannya gede. Tetapi mereka itu actionnya langsung, nggak usah tanpa gembar-gembor gitu loh. Oke. Kenapa itu aku pikir mereka itu keren gitu. Aku paham. Ya. Dan aku pikir mereka satu pihak yang efektif. Karena mereka yang secara di jalan kayak gitu nyarinya terus. Ya rada oportunis ya memang konteksnya, tetapi mereka yang keren lah menurutku. Ya aku paham maksudmu gitu. Kan udah ada sistemnya udah
apa namanya terbangun toh. Dari pemulung terus pengepul terus pengepul besar kayak gitu kan. Nah itu bagus, sistemnya udah terbangun sebenarnya. Yang otomatis mereka ekonominya akan lebih di bawah ya, karena ada apa sistemnya kayak gitu. Otomatis yang dapat cuan besar ya pengepul besar atau apa kayak gitu. Tapi ini agak random ya. Aku sempat mikir gimana seandainya semua orang di dunia itu punya uang yang sama gitu loh, yang setara, sama-sama banyak itu. Tapi nanti ya efeknya jadi negatif juga ya. Inflasi mas. Iya, akhirnya semua jadi naik kan. Ketika semua orang punya uang banyak, harga naik. Orang meneh misalnya Arab dipadak kayak meneh disamakan lagi, ntar harganya naik lagi semuanya. Ya, permainannya seperti itu. Terjadi inflasi gede-gedean pasti ya. Oke lah, di luar itu real. Jadi kesini tadi juga sempat baca yang tadi kita sampaikan. Jadi kan kita kemarin sempat chattingan gitu ya. Terus saya bilang kita membahas tentang sampah atau limbah rumah tangga gitu. Tapi mungkin lebih banyak nanti yang ke anorganik ya, bukan ke yang organik ya. Cuma yang menarik, nah di sini ada data dari databook.katadata.co.id. Ini ada Indonesia itu di tahun 2020 menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Terus berdasarkan data ini 37,3 itu berasal dari aktivitas rumah tangga. Di bawahnya itu 16,4 baru dari pasar tradisional. Bahkan yang namanya fasilitas publik aja itu cuma 5,25%. Itu tadi. Dan dari yang berapa? 37,3 sampah di Indonesia tadi yang dari rumah tangga, 39,8 itu dari sisa makanan. Oke, ini organik ya. Emang gitu ya, Ril? Banyak gitu ya. Ya secara data gitu mas, dan realitanya memang gitu. Gitu ya. Bahkan kalau aku ya secara personal memposisikan pesimis kalau pada persoalan sampah. Pesimis dalam artian apanya? Bisa selesai atau enggak? Oke. Aku hari ini memposisikan pesimis. Tetapi tetap mengerjakan ya apa yang ku kerjakan hari ini gitu. Ya itu karena persoalannya kompleks kayak gitu. Dan saking kompleksnya dan sangat sukar untuk diurai kayak gitu. Berarti masalah besar kan di rumah tangga atau Ril sebenarnya? Nah memang kalau dari data gitu memang sampah terbesar terutama yang organik itu dari rumah tangga. Nah rumah tangga gitu. Itu problem paling dasar gitu loh mas. Aku kalau tempat-tempat yang lain kayak tadi tempat umum terus itu kan sebenarnya pasar gitu kan sebenarnya masih punya pemerintah atau punya koridor untuk menghandle dengan regulasi atau dengan pemaksaan tertentu gitu. Entah di pasarnya dibakar atau diapa gitu kan. Penataan ulang kayak gitu. Tapi kalau rumah tangga kadang nggak bisa didekati dengan cara-cara yang kayak gitu Ya kalau melihat Malioboro kan sangat gampang sebenarnya dengan regulasi tertentu. Tapi kan kalau udah menyentuh domestik atau rumah tangga itu pendekatannya itu mas sebenarnya yang paling benar yang paling susah karena itu juga menyangkut perilaku, terus menyangkut emang material yang seasik plastik kayak gitu atau material lain styrofoam atau apa kayak gitu. Sementara di sisi yang lain kita juga butuh efektivitas, butuh kecepatan, butuh selalu perlu kompromi dengan hal itu. Ya karena apalagi kasusnya itu kan di kota otomatis. Data-data di perkotaan itu, ya. Di perkotaan. Yo selalu kontradiksi Kita butuh cepat, tapi di satu sisi sampah itu perlu yang agak ribet kayak gitu. Material yang paling membantu ya plastik. Mana lagi material yang membantu? Itu penemuan terbaik lah menurutku di abad 20 lah menurutku sampai hari ini belum ada yang
yang bisa menandingi, belum ada yang bisa menggantikan itu dugaanku. Oke. Kita coba ini real. Karena aku udah mikir sebenarnya semua masalah itu ada di rumah tangga loh. Iya, ya kalau kita enggak sekedar sampah loh ya. Enggak kita sekedar limbah buangan atau limbah sisa gitu loh. Ya bahkan aku sempat ngobrol sama temanku lagi gitu. Sampah itu cuma efek, Mas. Efek dari berbagai problem gunung esnya itu gitu. Oke. Ya entah apa pendidikan, terus apa sih lingkungan atau apalah. Nah itulah problem sosial yang gede, bahkan politik dan lain-lain kayak gitu kan. Betul. Bahkan yuk korban marketing juga sebenarnya gitu, aku. Iya kan? Ya itu aku ada kontradiksi itu selalu, Mas, aku. Oh aku juga butuh seandainya aku pengusaha gitu. Seandainya merintis gitu ya. Selalu dihadapkan pada modal kayak gitu. Sementara memakai produk-produk yang sustainable otomatis jatuhnya mahal. Betul. Nah, otomatis aku harus pakai yang murah aja dan tersedia di pasar gitu. Ya wes berarti plastiknya tangguh atau styrofoam itu aku pakai kayak gitu. Oke. Otomatis kan aku harus menaikkan usahaku dan otomatis pemakaian material-material yang kurang ramah lingkungan itu akan juga kepakai kayak gitu. Aku dia harus naik tapi juga promosi caranya orang-orang membeli produkku. Nah, orang-orang terpengaruh, dia semakin banyak mengkonsumsi kayak gitu. Iya betul. Yap, fenomena konsumerisme juga sih Mas. Oke, real. Tapi ini di luar itu ya, karena kan itu banyak loh di angkanya mungkin cuma 30,7 37,9 cuma segitu ya, mungkin 37 itu kan belum 50%. Tapi kalau itu untuk lebih dari 250 juta penduduk Indonesia itu ya dari gede banget kan untuk angka itu ketika itu dibuang di sampah yang berapa 60-an ton itu tadi yang tiap tahunnya. Nah, cuma masalahnya adalah ini kan limbah yang organik ini apakah hanya sisa makanan atau ada yang lain juga? Yang organik. Ya intinya yang bisa terurai, Mas. Tapi aku di sini bukan yang terus ngerti banget ya. Aku cuma yang ngalami dewe gitu. Ya intinya yang organik itu yang bisa terurai kayak gitu. Yo kayu, yo sisa makanan, yo kadang kertas juga bisa termasuk atau apa bagian-bagian tertentu. Pokoknya yang bisa terurai gitu. Tapi kan sebenarnya itu source toh Mas, sebenarnya organik itu. Itu tuh sebenarnya source sumber daya baru lagi kalau itu diolah. Ya ada di pupuk, ya ada di maggot atau apa. Dan bahkan itu cuan banget gitu kalau hari ini. Kalau kamu punya rengket gitu untuk gitu. Oke. Dan kalau mau ya. Ya. Nah, masalahnya kan nggak semuanya mau toh. Nah, itu salah satu problemnya. Mau kan pengolahan sampah itu kan salah satu problemnya karena yo kayak Mas Jerry dosen kayak gitu. Ya sempat. Nah, itu loh. Benar. Menurutmu ya, efektif nggak adanya tempat sampah organik anorganik? Atau kudune piye real? Kudune piye? Apakah tiap rumah tangga satu, tiap RT satu, tiap RW satu, tiap kelurahan satu, misale gitu? Ya idealnya adalah kalau aku adalah setiap rumah itu mengolah sampahnya. Idealnya. Tetapi kalau di sini posisiku secara personal, yang penting nggak usah ada kudune, tapi disesuaikan dengan personalnya sendiri atau kondisi keluarganya. Otomatis ya Mas, ya contoh ya aku Mas Eri mungkin dengan individu yang lain. Mungkin Mas Eri punya rumah yang ada halamannya,
dibandingkan dengan teman-teman yang rumahnya cuma gang-gang kecil, nggak ada lahannya, itu akan berbeda Mas penyikapannya. Ya bahkan Mas Cherry mungkin kalau punya halaman gitu, ketika sampahnya organik gitu, masih bisa ditimbun aja, itu selesai kayak gitu. Nggak usah yang diolah jadi pupuk macam-macam atau apa kayak gitu. Sampahmu cuma kamu timbun aja udah selesai, itu seminggu aja udah jadi tanah lagi kayak gitu. Nah problem lain ketika yang rumahnya cuma satu petak, sebelah kanan kirinya tetangga yang lain kayak gitu, yang nggak bisa diterapkan dengan cara Mas Eri gitu kan. Terus gimana caranya kayak gitu? Gimana? Ya entah apa namanya, gawe pupuk itu sendiri, atau apa namanya, ya yang paling gampang ya diguang ning tempat sampah, di apa namanya pengepulnya kayak gitu. Itu mungkin cara yang paling paling dasar ini kalau ketika wis ra iso ngopo-ngopo, ya wis sepenting aksiku adalah tidak aku buang di depan rumah atau di sungai, tetapi aku transfer ke apa namanya tempat pembuangan. Nah yang biasanya kan kita selalu menggembar-gembarkan ideal kudu ini tetapi kan kita tidak sering mengabaikan yo kondisi-kondisi tertentu seseorang gitu. Nah aku juga setuju dengan pernyataan temanku gitu, ya mulai dengan aksi sekecil mungkin. Kalau aku sendiri juga disandingkan sama kesenenganmu kayak gitu, maksudku. Ya kayak kemarin kalau ada hype tanaman, ya wes disandingkan sama tanaman kayak gitu. Oh berarti daripada aku tuku pupuk larang-larang, ya aku tak ngolah deh. Kalau ada sandingan hobi atau apa, itu menurutku bisa lebih sustain, nggak hanya hype aja kayak gitu. Tapi kalau karena aku yakin sampah itu tetap beban Mas. Mau ngolah sampah itu beban. Betul. Dan lama nggak sih untuk ngumpulin itu? Kita taruhlah gampangannya misalnya limbahnya berupa limbah makanan ya, sisa makanan kan mungkin cuma berapa butir nasi gitu, dan itu harus dikumpulkan. Atau misalnya ada tulang ikan atau tulang ayam gitu kan harus dikumpul kayak dulu, dan harus disimpan terlebih dahulu, karena kan kalau ngolahnya tiap makan atau tiap hari diolah, ya waktunya nggak ada juga kan real. Sedangkan kalau untuk nunggu sampai lama, nunggu sampai banyak, ya selak mambu toh, keburu bau. Temanku ada tips itu, kemarin aku ngobrol gitu. Dia di rumah sama, ya dia udah berumah tangga baru gitu kan. Terus ya dia memang agak aktivis gitu ya. Dia itu gitu. Dia ngasih tipsnya gini. Aku tuh kalau masak, sampahnya itu aku taruh di toples kecil. Nah paling 2-3 hari udah penuh. 2 hari lah katanya udah penuh. Dan itu belum relatif bau gitu. Nah karena kecil dan cepat penuh, mau tidak mau dia harus rutin mengosongkan itu, entah dengan menimbun atau apa kayak itu. Dia tidak sampai wilayah mengolah itu jadi pupuk. Tetapi aktivitas yang dia mampu hari ini itu baru yang penting aku mengumpulkan dan itu ditimbun. Itu udah keren banget menurutku. Aksi kayak gitu. Ditimbun ke tanah kayak gitu, udah beres banget itu. Artinya mengosongkan toplesnya toh, terus toplesnya dipakai lagi. Yang menarik kan bagaimana strategi dia memilih toples kecil, betul. Terus aktivitas dia jadi mau tidak mau rutin mengosongkan itu. Yang penting kan yang kalau aku poin di situ adalah poin rutin, terus sama strateginya itu, dan strategi menimbun bukan mengolahnya itu. Karena itu mampunya dia baru segitu, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada temen yang lain punya tenaga untuk sampai mengolah pupuk, wah lebih baik lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing dulu deh. Karena aku selalu bilang kalau problem sampah itu nggak bisa yang langsung kudus diolah, akan cepat muak Mas, otomatis. Benar. Harus pelan-pelan gitu. Step by step gitu. Oh hari ini bisa ini,
Apa yang bisa aku kurangi lagi. Prinsipnya kan menolak tuh Mas, sebenarnya menolak sampah. Apa namanya? Ya kayak kalau di piramida itu kan apa menolak itu mengurangi, terus apa lagi sih, mengganti, recycle, dan sampai apalah sing paling apa ya, paling rasa dihindarkan kayak gitu. Oke, real ya, menarik loh. Itu yang organik ya. Nah, sekarang kita mungkin bahas yang ke anorganik ya. Kalau yang anorganik apa yang bisa dilakukan real? Kalau anorganik juga sama sebenarnya, apa tergantung kondisi masing-masing. Karena kan nggak semua kayak Nuril ya. Kayak Nuril kan terus oke lah, mungkin kamu bisa ngasih pelatihan bagaimana caranya nyetrika, jadi bikin tas, pokoknya diolah menjadi barang yang baru gitu. Tapi kan ya itu mungkin rakober ya, nggak sempat gitu mereka. Tapi hal kecil apa real? Ya kayak yang Mas Cherry lakukan, mengumpulkan dulu. Mengumpulkan gitu. Nah pun Mas Cherry baik hati, itu kan sampah yang kamu kumpulkan dengan sukarela itu kamu kasih aja ke pengepul atau pemulung gitu ya. Itu udah keren banget. Nah sebenarnya kan tantangannya sampah bersih Mas. Betul. Nah betul. Mauku peran rumah tangga adalah itu sebenarnya. Oke. Karena kan ada gini real, ada yang kemudian beranggapan alah itu paling nanti dibersihin, jadi kita nggak perlu bersihin gitu. Padahal ada juga yang mungkin rumah tangga yang beranggapan ya kita dalam tanda kutip gitu ya, membantu pemulung atau apa dengan cara misalnya botol bekas minuman bersoda terus akhirnya dikumbah, atau kaleng bekas susu misalnya itu dicuci. Itu perlukah seperti itu real? Yo kayak kalau melihat kayak di Jepang itu kan mereka juga dicuci kan, itu kan juga dalam rangka mengurangi effort, soalnya tahapannya tetap ada yang dicuci Mas. Oke. Jadi kan ketika dari rumah udah bersih, ada satu tahap yang udah selesai toh, ada satu tahap yang udah dilewati toh. PR di sini gitu. Ya itu nggak wajib sebenarnya Mas. Aku aktivitas yang penting ngumpulin dulu itu udah oke banget. Aku mengkip sampah dan memisah sampah itu udah oke banget menurutku. Ya bahkan sesederhana kita keluar terus sampahnya kita taruh di apa tas gitu, itu udah keren. Iya. Ya kayak sebenarnya kan kalau aku sebenarnya tantangan sampah anorganik itu di sampah-sampah kemasan sebenarnya. Itu yang masih sangat problem sebenarnya. Kemasan, permen, ciki, terus apa bekas-bekas sayur gitu loh. Itu kan aduh udah nggak ada harganya, kotor lagi kayak gitu. Itu kan challenging banget tuh Mas. Kalau botol itu kan sebenarnya relatif dicari ya karena punya harga toh, dan apa proses pembersihannya juga relatif lebih mudah. Oke. Dan tidak merusak si botol itu sendiri ya. Dan bisa dipakai lagi lebih fungsional lah. Tapi kalau yang apa ciki terus apa namanya yaitu sampah es teh atau apa itu kan, atau es krim gitu ya. Kalau nggak banyak banget itu nggak mungkin diambil. Oke. Dan kalau nggak bersih gue ngopo kayak gitu kadang. Yuk coba kamu kapan-kapan main ke Piyungan Mas. Nah terus kamu apa berdiri di atas tumpukan sampah itu. Nah coba lihat di sekeliling. Nah itu penuh dengan kresek-kresek atau ciki-ciki itu wah, coba bayangin ngolah itu kayak gitu. Kayak impossible tuh loh Mas. Oke. Nah aku itu karena membayangkan kondisi kayak gitu, itu apa namanya nilai sampahnya sama prosesnya itu defisit pasti. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau problem dari apa namanya dari sampah anorganik yang apa non botol yang ada harganya itu. Aku tadi mikir Giril, bisa nggak sih sampah itu yang katamu tadi ya nilainya itu lebih rendah daripada biaya ngolahnya kan gitu, tapi dibalik jadi biaya ngolahnya malah lebih murah, misalnya dadekke apa bata mungkin atau dadekke batako misalnya seperti itu apa aktivitas yang hari ini kan kayak gitu kan. Apa namanya, tapi memang tantangannya butuh volume Mas.
apa namanya. Setuju. Iya. Makanya temenku Bener. itu sedang ada proyek candi di Piungan. Tapi candi plastik. Bikin candi plastik. Oke. Ya itu jadi kayak monumen sih. Jadi kayak namanya monumen antroposen gitu. Dia bikin apa? Itu bikin batu batanya. Tapi emang kuat banget sih materialnya. Makanya dia mungkin strategi dia kenapa di Piungan ya karena dekat dengan sumber sampahnya kayak gitu. Karena dia ceritanya apa kata dia sih pengen bikin apa pengolahannya di situ juga, pengolahan batu batanya kayak gitu-gitu sih. Oke. Makanya aku lagi-lagi apa tertarik dengan konsep bank sampah karena mereka yang secara konsep berhasil di tingkat RW atau RT yang mau mengambil sampah-sampah anorganik macam-macam itu ciki-ciki dan lain-lain. Nah mereka kan sebenarnya yang punya akses ke pengepul besar itu sih. Oke. Real. Kamu ngikutin ini nggak YouTube-nya Mr. Beast? Jadi Mr. Beast itu salah satu YouTuber yang dengan subscriber di atas 100 juta ya kalau aku nggak salah gitu. Terus ya intinya dia ini Just No Limit mengidolakan dia Mr. Beast itu. Jadi beberapa agendanya Mr. Beast itu adalah bersih-bersih sampah di pantai, tapi menggunakan orang-orang yang ada di sekitar untuk membayar. Jadi beri kami $1 atau $2, kami akan ngambil 1 kilogram sampah kering yang ada di pantai. Sampah kering loh ya, bukan sampah basah gitu. Jadi aku lupa $1 atau $2 yang diberikan kepada kami itu senilai dengan 1 kilo sampah kering yang akan itu kan oke banget gitu. Ya, keren Mas. Cuma masalahnya adalah itu jadi pertanyaanku, apakah itu bisa dilakukan di sini gitu? Dan kalau sudah dilakukan di sini, kita kan nggak berhenti cuma ngumpulin sampah Toril. Terus sampah itu mau diapake gitu, itu kan juga perlu dipikirkan. Gitu. Tapi yang jadi masalah, gue ngumpul kayak sampah sih sakjane ya wes angel gitu loh. Apa meneh ngolahe gitu. Ya kenapa banyak sampah di pantai yo? Tempatnya luas kan gitu loh. Pikirnya orang kan alah engko keli ke pantai, apa ke air ke laut gitu kan. Ikut arus gitu. Dan kadang kan sampah laut kan juga dari sungai toh sebenarnya Mas. Bener. Mungkin di pantainya nggak buang sampah, tapi kalau di kotanya buang sampah ya biasa sama aja gitu. Ya itu aku selalu apresiasi aksi-aksi kayak gitu sebenarnya. Tetapi kan dalam konteks yang lain gitu, itu jangan-jangan cuma gimmick gitu. Ya bahkan aku menganggap apa yang aku kerjakan hari ini masih gimmick. Karena dampaknya apa sih lingkungan kayak gitu. Makanya aku belum sampai membranding aku menyelamatkan bumi atau apapun itu. Ya aku memanfaatkan sampah gitu. Apa yang produkku itu memanfaatkan sampah. Ya wes sampai situ dulu. Yang aku jual adalah kreativitasnya gitu. Siapa tahu itu bisa menginspirasi atau ternyata sampah itu bisa diginiin toh. Nah makanya karena yang aku tertarik adalah sampah disandingkan sama hobi itu sih yang menurutku akan bisa membentuk kesadaran sebenarnya Mas. Karena perilaku lagi-lagi aku tetap setuju bahwa bukan hype-nya, bukan aksi yang oke gitu. Tapi yang penting keberlanjutannya itu. Aksi kecil nggak apa-apa, tapi naik bareng-bareng lah ya beres toh sebenarnya. Betul. Apalagi kalau itu rumah tangga gitu loh, ada pola yang bisa kita mulai bareng-bareng sekecil apapun itu gitu. Ya cuma sekedar masak sendiri di rumah gitu, bawa bekal kayak yang di India gitu. Wah itu keren banget pasti. Aku kebiasaan ya kultur tuh Mas. Aku bagaimana mengkulturkan kesadaran sampah gitu. Itu PR. Ya itu problem negara berkembang sih tetepan Mas. Karena PR ini orang mengurusi sampah. Nah, duit, seneng-seneng. Betul. Dolan wisata, itu kan potensial sampah semua.
Iya. Yo pokoknya kalau aku tidak sampai menjudge aksi apapun oke. Aksi apapun itu udah sangat bagus selama itu disadari ya maksudku aksinya, dan lebih bagus lagi kalau berkelanjutan ya gitu toh. Intinya yang penting bisa berkelanjutan, bisa sustain terus, orang munjuk gimmick tok. Mumpung lagi iki tak lakukan iki terus di foto atau di video gitu terus ya nggak apa-apa sebenarnya itu juga ya. Mungkin untuk apa ya, untuk pengen ngajak orang lain juga kan, tapi kan kadang kroso kan antara itu cuma gimmick atau itu tenanan kayak gitu. Yo waktu akan berbicara gitu kan, kadang bilang gitu. Bener. Kamu juga enggak? Iya. Oke Ril, terima kasih sekali lagi atas ini sharingnya, diskusinya asik terkait dengan pengolahan itu tadi. Terkait dengan pemanfaatan ya, pasca dimanfaatkan itu mau diapakan gitu. Sekali lagi matur nuwun Ril, salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama Mas Ceri dan Ceri yang satunya. Foto Ril.